Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elvia Dewi. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Perkenalkan, nama saya Ivana Kyung. Perkenalkan, nama saya Dominic Sapio. Perkenalkan, nama saya Fernando Sirasoca. Baiklah, kami akan menjelaskan logika, Bubble sorting, selection sorting, dan insertion sorting. Yang pertama yaitu bubble sorting. Bubble sorting adalah suatu algoritma pengurutan yang sederhana dan mudah dipahami. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan elemen dalam array dan menukar posisi mereka jika mereka tidak dalam urutan yang benar. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagian bubble sorting. Langsung saja kita masuk ke deklarasi yang pertama. Di deklarasi yang pertama kita akan menggunakan integer. Di dalamnya ada i, n, c, dan temporary. Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit. I ini adalah indeks, variabel indeks yang akan kita gunakan untuk setiap perulangan algoritma nanti. Dan n ini adalah batas akhir dari perulangan, dan j sebagai looping di dalam looping, dan temporary itu kita gunakan jika sebuah pengujian yang kita lakukan nanti bernilai true. Oke, lanjut ke deklarasi yang kedua. Di deklarasi yang kedua kita akan menggunakan variabel a. Jadi di integer ini dalam variabel a kita menggunakan array. Jadi array ini terserah kita akan memasukkan yang berapa. Jadi saya akan memasukkan 1000. Tapi ini terserah kemauan kita sendiri ya teman-teman. Oke. Ini saya akan menginput n. Di sini saya input n. Dan di sini saya akan menggunakan for. Ya. For untuk variabel ini kita akan menggunakan i index, start value-nya dari 1 dan end value-nya n. Oke. Kita lanjut. Untuk di sini kita menggunakan assembly. Di dalam sini untuk variabel di sini kita menggunakan a, huruf i. Oke, sama dengan random. Random ini artinya nanti angka yang kita telah dimasukkan ini akan secara acak melakukan perulangannya. Jadi terserah nanti teman-teman mau masukkan yang berapa. Jadi di sini saya akan memasukkan 100. Kok kalian teman-teman memasukkan 10 juga bisa. Untuk di sini kita akan mengoutputnya. Output. Oke. Jadi untuk bagian kedua di sini kita akan menggunakan for lagi. Dalam for ini variabelnya sama i, start value-nya pun sama yaitu 1. Dan di sini itu adalah n value-nya n equal 1. Oke, kenapa n equal 1? Karena nanti dia setelah algoritmanya dijalankan nanti dia akan menyampaikan di sini. Di sini dia akan mengulang sini. Nah, nanti di sini akan n-nya nanti akan dikurang 1. Oke, di sini kita akan masuk lagi menggunakan for. Jadi dalam for ini kita akan menggunakan variabel c. Yaitu nanti yang tadi saya bilang untuk looping di dalam looping. Dan start value-nya yaitu n. Dan di sini kita akan menggunakan i plus 1. Nah, di sini teman-teman, di sini kan ada direction. Tadi untuk for yang 2 for itu tadi kita menggunakan increasing. Sekarang kita akan menggunakan decreasing, di mana nanti
di angka-angka yang kita masukkan akan terjadi secara acak dari urutan yang besar ke kecil. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di akhir. Kita lanjut. Oke, di sini kita menggunakan if. Kita menggunakan if. If di sini, oke. If nanti di sini akan terjadi perulangan, yaitu jika dalam kurung A C kurang dari A kurang C dikurang 1. Oke. Dan di sini di bagian true A. Tadi sudah saya jelaskan, nanti ini adalah di bagian temporary, yaitu nanti akan terjadi jika sebuah pengujian yang kita lakukan nanti akan menjadi true. Kita selesai teman-teman. Temporary. Di sini kita akan menggunakan temporary sama dengan A J. Oke, lanjut. Kita menggunakan ini lagi. Sini kan A dan J, dan sebaliknya tetap A J dikurang 1. Oke. Lanjut, di sini kita akan memakai 3 ya teman-teman. Jadi di sini A C dikurang 1 sama dengan temporary. Sudah selesai untuk 2 ini. Jadi kita lanjut ke bawah. Untuk yang di bawah kita akan menambahkan di sini for lagi. Oke. Sini for I sama dengan 1. Dan di sini outputnya yaitu A dalam I. Oke. Dan di sini kita akan mengoutput bubble sort. Kita akan ketik 2 bubble teman-teman. Di sini sudah jadi untuk bubble sorting. Jadi di bagian ini adalah untuk perulangan angka ya, dan di sini ini adalah perulangan yang dimana ini akan menghasilkan bubble sorting. Dan di sini ini akan menampilkan hasil bubble sorting. Oke, kita coba ya teman-teman, apakah bisa. Oke, kita coba di sini kita memasukkan A. Oke. Nah, begini ya teman-teman. Nah, ini kan dari angka yang terbesar 86, 39, 14 terkecil, 11 terkecil, 91 terkecil. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat. Ini kan angkanya tercak dari yang besar, kecil, besar, kecil. Oke. Dan setelah kita melakukan tadi perulangan, di situ ini terjadi ini menjadi terurut dari 11, 14, 39, 86, 91.
Mengapa bisa begitu? Jadi ini 86 ini akan terjadi di sini, akan kembali di sini. Dia akan split baris akan dikeroy. Jadi dia menjadi ke bawah, turun. Ini di bawah ini akan menjadi tetap di bawah, dan yang di sini akan menjadi ke atas, teman-teman. Di sini akan dipindah ke atas. Itu seterusnya, teman-teman. Bisa dilihat. Oke. Untuk bubble sorting sudah selesai. Dan untuk lanjutannya saya serahkan ke teman-teman saya. Terima kasih. Selection sorting. Selection sorting adalah algoritma sederhana untuk mengurutkan data dalam suatu larik atau daftar. Algoritma ini bekerja dengan mencari elemen terkecil dalam larik dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian, mencari elemen terkecil dalam sisa larik yang belum diurutkan dan menukarnya dengan elemen kedua, dan seterusnya. Proses ini diulang hingga seluruh larik diurutkan secara berurutan. Saya akan membahas bagaimana cara kerja program selection sort di Vlogorithm. Kita juga bakalan bahas variabel apa aja yang bakalan dipakai dan bagaimana alurnya berjalan dari awal sampai akhir. Yuk, langsung saja mulai. Jadi di sini saya akan menjelaskan selection sort di Vlogorithm. Langsung saja. Yang pastinya di sini ada bagian tubuh utamanya yaitu main, dan kita akan menggunakan 3 fungsi di dalam selection sort ini. Ada baca array, selection sort, dan juga cetak array. Jadi baca array ini untuk memasukkan banyaknya data. Selection sort ini digunakan untuk mengurutkan datanya nanti dari yang terkecil ke terbesar. Dan cetak array itu menampilkan hasilnya. Nah, langsung saja kita akan mendeklarasikan variabel n dengan tipe data integer. Selanjutnya, kita akan output, masukkan banyaknya data, dan input n. Di mana n ini menunjukkan banyaknya data yang mau kita input untuk dimasukkan ke dalam array-nya. Jadi di sini kita contohnya kita masukkan 3. Kita masukkan 3. Contohnya kita masukkan 3. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan L-array dengan L-array dengan tipe data integer sepanjang n. Jadi n-nya ini 3. Yang kita input datanya kan sebanyak 3. Jadi panjangnya nanti sama dengan 3. Lanjut kita ke prosedur baca array. Tentu saja kita membutuhkan variabel n, yaitu banyaknya data serta array-nya. Jadi L-array dengan variabel n, yaitu dengan tipe data integer. Selanjutnya kita mendeklarasikan i dengan tipe data integer. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan looping for. Nah, kita akan menggunakan looping for, di mana i sama dengan 0 to n dikurang 1. N-nya tadi kan 3, jadi dikurangin dengan 1 sama dengan 2. Jadi selanjutnya, output masukkan data ke, kenapa i ditambah 1 di sini? Karena i-nya di sini sama dengan 0. Jadi kita bakalan bikin masukkan data ke 1 gitu. Jadi kita i-nya ditambah dengan 1. Lanjut, kita bakalan, nah kayak gini, masukkan data ke 1. Jadi contohnya kita bakalan masukin data ke 1-nya sama dengan 5. Sama dengan 5. Misalnya tadi 5 ya. Nah, data keduanya sama dengan 2 misalnya. Nah, data yang selanjutnya sama dengan 3.
menggunakan selection sort. Nah, di sini kita beri penamaan variabel functionnya itu selection sort dengan parameters n dan array l. Kita bakalan mendeklarasikan variabel i, k, temp dengan index dengan tipe data integer. Nah, di sini kita menggunakan looping for. Kenapa kita menggunakan looping for? Karena looping for ini kita sudah tahu batasnya. Kalau kita belum tahu batasnya, kita pakai looping while. Karena kita sudah tahu batasnya, itu kita bakal gunain looping for. Jadi i sama dengan 0 to n dikurang 2. N-nya kan tadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, nilai i-nya tadi 0, jadi ditampung dalam indeks. Selanjutnya kita bakal menggunakan looping lagi ya, yaitu perulangan dan perulangan, looping for lagi. Jadi di sini k sama dengan i tambah 1 sampai n dikurang 1. I-nya tadi kan sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1 sampai n dikurang 1. N-nya tadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Yang selanjutnya kita akan menggunakan perbandingan atau if. Kita akan membandingkan apakah L indeks lebih besar dari LK. Nah, jadi tadi kan indeksnya sama dengan 0, K-nya sama dengan 1. Maksudnya indeksnya itu 0 sama dengan 5, urutan yang ke 0 gitu. Yang K sama dengan 2. Jadi apakah 5 lebih besar daripada 2? Ya, jawabannya true. Selanjutnya itu nilai K disimpan ke dalam indeks. Nah, selanjutnya dia akan melakukan perulangan lagi, yaitu apakah indeks lebih besar daripada K. Jadi apakah 2 lebih besar daripada 3? Jawabannya salah. Nah, kalau salah jadi dia langsung ke temporary. Nah, di sini bagian pengurutan datanya. Jadi indeks itu bakalan ditampung ke dalam temporary. Nah, jadi indeksnya bakalan ditampung di temporary indeks yang 1. Jadi nilai temporarinya di situ bisa kalian lihat jadi 2. Nah, jadi di situ nanti dia bakalan diurutin dari yang terkecil, yaitu bakalan berubah jadi 2, 3, 5. Data ke 0 sama dengan 2, data ke 1 sama dengan 3, dan data kedua sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan ulang-ulangin aja itu perulangannya sampai sebanyak data ketiga. Jadi dia bakalan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi ibarat sedang memilih baju dari lemari, kita cek satu-satu dan ambil yang paling kecil. Setelah ketemu, kita tukar dengan posisi yang paling depan. Nah, seperti itulah kira-kira perumpamaan selection sort ini. Nah, jadi ini bagian terakhir, yaitu cetak array, fungsi terakhir. Jadi kita deklarasikan variabel i dengan tipe data integer. Dan kita juga melakukan perulangan, i sama dengan 0 sampai n kurang 1. Nah, di sini bakalan di outputkan data ke satunya sama dengan 2, data keduanya sama dengan 3, dan data ketiganya sama dengan 5. Baiklah, sekian penjelasan selection sort algorithm dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah insertion sorting. Insertion sorting adalah salah satu algoritma pengurutan yang sederhana dan mudah dipahami. Algoritma ini bekerja dengan cara memasukkan elemen dalam array ke dalam posisi yang tepat dalam array yang sudah terurut. Oke, baiklah, kita akan masuk ke insertion sorting dan saya akan menjelaskan tata pembuatannya ya. Oke, yang pertama itu kita buat tuh baca array dan integer n, lanjut lagi ke integer array l. Ini ya, ininya apa? Tahap pembuatannya ini pertama tuh functionnya kita buat baca array, habis itu parameternya kita masukkan n sama integer array l, masukin itu dari sini ya.
Nah, dari sini dari ini edit parameter ini. Oke, lanjut lagi ya ke ini. Yang kedua, pertama tuh masukin deklarasi nih ya. Deklarasi ini kita isi ke variabel names-nya tuh i itu index. Oke. Lanjut lagi ke yang ketiga. Ini kita menggunakan for ini melambangkan perulangan buat mengulang data-data yang akan kita masukin nanti. Oke. Yang i ini melambangkan indeks. Nah, variabel ini kita isi i, start value-nya kita buat 0, dengan end value-nya kita buat n dikurang 1. Oke, lanjut lagi ya. Nih, masuk ke output. Output ini kita masukin datanya seperti ini ya, jangan salah dimasukin. Nanti nggak bisa di running. Masukin data ke sekian-sekian, habis itu dalam kurung indeks ditambah 1. Oke, lanjut lagi. Input ini input kita masukin datanya seperti ini ya. L dalam kurung index. Oke. Ini dibaca array. Oke. Lanjut lagi yang kedua, ini kita masuk ke cetak array. Cetak array ini sama juga ya dengan yang tadi itu, kita nggak beda jauh. Kita buat functionnya kayak gini. Function name-nya ini kita buat cetak array. Habis itu lanjut lagi ke parametersnya, kita buat integer n sama integer array l. Cara nambahkannya juga sama kayak tadi ya, kayak gini ya. Oke. Lanjut lagi ke kedua nih, kita masih menggunakan for ya. For ini dalam variabelnya kita masukin seperti ini. Variabel i melambangkan indeks, habis itu start value-nya kita buat 0, end value-nya kita buat n dikurang 1. Seperti ini aja, jangan yang lain-lain, nanti tidak bisa di running ya. Oke, lanjut lagi ke ini. Nah, kita masuk ke output di bagian perulangannya. Outputnya ini kita isi seperti ini ya. Kalau salah isi ini tidak bakal bisa running. Nah, ini tidak bakal bisa running, dia bakal salah nanti itunya, datanya. Nah, ini ya contohnya seperti ini ya, dibuat seperti ini. Oke, baiklah, lanjut ke bagian ke insertion sortingnya. Insertion sortingnya ini kita buat seperti ini, sama seperti yang tadi ya. Ini dia, kita functionnya kita buat function name-nya ini kita buat insertion sort. Kalau mau buat sorting juga bisa ya, nggak apa-apa. Habis itu parameternya kita buat integer n sama integer array l. Nah, cara nambahkannya sama seperti yang tadi, seperti ini. Kita masukin. Nah, kita klik ini kalau kita membuat array-nya ya. Maaf tadi itu saya kurang menjelaskannya di bagian array-nya. Tapi dari sini kalian bisa melihat nih, dari sini. Klik dulu array-nya, baru bisa dia muncul seperti ini ya. Ini muncul seperti ini. Nah, integer array l. Nah, baiklah kita lanjut ke fase kedua. Integer ini kita masukin deklarasinya, ini kita buat integernya nih, variable names-nya ini kita buat index jumlah x ini melambangkan hasilnya. Oke, masuk lagi ke yang kedua. Boolean ya, boolean ini kita kayak variabel salah gitu ya. Di deklarasinya kita masukkan variabel name-nya tuh stop. Habis itu di tipenya ini kita buat boolean. Nah, lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini kita masih menggunakan for ya, for. Nah, for ini kita buat variabelnya ini i itu masih indeks ya. Habis itu kita buat start value-nya dari 1 ke sampai ke end value. Nah, habis itu kita lanjut lagi ya. Ini kita buat di essence-nya ini variabel sama dengan variabelnya kita isi x. Habis itu sama dengan expression-nya kita isi l dalam kurung i. Oke, index. Nah, kita masuk lagi kedua nih. Access-nya nih kita buat variabelnya kita isi stop, habis itu expression-nya kita isi false. Oke, lanjut. Nah, ini nih kita buat jumlah, di access-nya ini kita buat jumlah variabel sama dengan indeks dikurang i. Lanjut lagi, nih kita menggunakan whiles. While ini kita buat seperti ini, jangan salah masukin while ya, kalau salah nanti tidak bisa ke running atau perintahnya salah. Jadi masukin ini seperti ini ya. Case lebih dari sama dengan 0 dan stop sama dengan false. Oke. Jangan salah masukin lagi. Oke. Lanjut ya. Nah, kita masuk ke true sama false-nya. Kita
masukin ke true. True ini kita menggunakan if. If ini bakal mencetak, memproses yang dari expression boolean ini bakal percetakan seperti ini ya. Jangan salah memasukin. Ini contoh datanya L dalam kurung J lebih dari X, oke? Nah, ini kita buat default-nya ini kita buat masukin stop sama dengan true. Habis itu di true-nya kita isi ini menggunakan asisnya variabelnya L dalam kurung J ditambah 1. Ekspresinya kita buat L dalam kurung J. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, di sini nih asisnya kita buat variabelnya ini jumlah sama dengan jumlah dikurang 1 ya. Dia bakal mencetak perintah yang kita buat di atas ini. Nah, di sini kita masukin lagi ya. Terakhir buat tahap di insertion sorting ini, variabelnya ini kita isi L dalam kurung J ditambah 1 sama dengan X. Nah, dia ini bakal mencetak dari sini misalnya datanya nih true ya. True yang dari sini nih kita cetak di sini, dia bakal turun. Nah, dia bakal berulang di sini, dia langsung cetak ke sini, oke? Nah, kita masuk ke yang keempat. Oke. Ini ya keempat ya, main ya. Nah, main ini kita buat seperti ini. Jangan buat seperti yang lain-lain gimana gitu ya. Nanti dia salah, tidak bisa di running. Nah, yang pertama tuh kita cetak main tuh dulu. Habis itu kita masukkan deklarasinya n. N ini melambangkan perintah yang akan data yang akan kita masukin. Nah, habis itu outputnya ini kita buat seperti ini. Outputnya masukin banyak data. Berapa data yang akan kalian masukin? Nanti saya akan menunjukin hasil running dari insertion sorting yang sudah saya buat ini ya. Nah, lanjut lagi ke inputnya nih. Inputnya nih kita n. N ini tadi melambangkan data yang akan kita masukin berapa jumlahnya, oke? Nah, di sini nih kita buat lagi deklarasi integer array L dalam kurung n. Ini masukin ini kayak gini ya, contohnya nih ya. Variabelnya kita buat L, tipenya integer, array size-nya kita isi n, oke? Lanjut lagi ke ini ya, baca array. Nah, ini kita buat baca array ini kayak judul-judul yang ada di sini nih ya. Nih, baca array, habis itu kita tambah n dalam n, L nih dalam kurung ini ya. Nah, yang di bawahnya juga kita masukin seperti itu, insertion sorting dalam kurung n, L tutup kurung. Nah, seperti ini. Kita hanya menambahkan sedikit data aja di ujung ininya, ujung judul variabelnya, oke? Habis itu di sini kita buat yang terakhir nih cetak array ya, cetak array dalam kurung n di L tutup kurung, oke? Nah, sini saya akan menunjukin hasil dari running yang sudah kita buat di ininya ya, functionnya ya. Nah, kita buat dulu. Nah, yang pertama ya kita masukin 1. Nah, enter, masukin data ke 1. Oke, kita masukin 2. Nah, dia jadinya seperti ini jika sudah selesai. Nah, kita coba running kembali ya, sekali lagi ya. Nih, kita masukin misalnya 11 ya, 11. Nah, dia bakal 11 kali masukinnya. Enter. Nah, kita masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini dia bakal mencetak hasil yang sudah kita ketik tadi di awal ini. Berapa kali pencetakan datanya? Nih, ada 11 kali pencetakan data yang akan kita cetak. Dia bakal mencetak 11 kali ya. Contohnya dari sini 1, 2, 3, 4. Habis itu masuk lagi 5, masuk lagi 6, 7, dan 8. Masuk lagi dia ke 9, 10. Habis itu 11. Nah, selesai ke 11 ini dia bakal mencetak data yang akan
yang hasil dari perhitungan yang udah kita buat ini, dari data yang udah kita masukin ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini data ke min 1 dibagi 1. Nah, lanjut seperti itu dia sampai ke 11 data ini dia buat. Nah, contohnya dari sini ya, nih ada 6 bagi 6, 7 bagi 7 gitu. Lanjut lagi sampai 10, 11. Nah, hanya ini aja sih data yang dapat saya sampaikan ke kalian semua. Mungkin jika ada pertanyaan ya mungkin di lain waktu atau lain video nanti saya akan ini berikan contohnya seperti itu ke kalian ya.